Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 2B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk kami yaitu EMHD, Early Mental Health Diagnosis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Muhammad Afizal. Nama saya Anggita Leoni Putri. Nama saya Agayati. Nama saya Next. Pertama, apa itu EMHD? Yaitu produk kami, Early Mental Health Diagnosis, adalah produk berupa kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan mental dari seseorang. EMHD merupakan alat yang berfungsi sebagai diagnosa awal dari kesehatan mental. Dikutip dari health.detik.com, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI, Dr. Eka Fiora, SPKJ, mengatakan untuk di Indonesia terdapat sekitar 15,6 juta penduduk yang mengalami depresi. Sayangnya hanya 8% yang mencari pengobatan ke profesional. Kemudian dikutip dari www.kemenkes.go.id, sejalan dengan situasi global, data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 7 dari 1.000 rumah tangga terdapat anggota keluarga dengan skizofrenia atau psikosis. Lebih dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun terkena gangguan mental emosional. Lebih dari 12 juta orang berusia di atas 15 tahun diperkirakan telah mengalami depresi. Sedangkan WHO pada tahun 2010 menyebutkan angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 hingga 1,8% per 100.000 jiwa. Dengan mengetahui diagnosa awal dari tingkat kesehatan mental, penanganan yang tepat dapat segera diambil. Apakah cukup dengan penanganan pribadi dan keluarga atau membutuhkan bantuan tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater? Next. Kemudian, siapakah target dari produk kami? Target dari produk kami adalah semua kelompok usia. Gangguan depresi dapat dialami oleh semua kelompok usia. Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan gangguan depresi sudah mulai terjadi sejak rentang usia remaja, yaitu 15 sampai 24 tahun, dengan prevalensi 6,2%. Pola prevalensi semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia, tertinggi pada umur 75 tahun atau lebih, yaitu sebesar 8,9%. Pada usia 65 sampai 74 tahun sebesar 8%, dan pada usia 55 sampai 64 tahun sebesar 6,5%. Kemudian grafik berdasarkan provinsi. Berdasarkan grafik kita dapat melihat bahwasannya Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur memiliki presentase tertinggi. Sulawesi Tengah 12,3%, Gorontalo 10,3%, dan Nusa Tenggara Timur 9,7%. Sedangkan Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi memiliki presentase terendah. Sumatera Selatan 3,4%, Lampung 3,2%, dan Jambi 1,8%. Next. Kasus gangguan jiwa di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 meningkat. Peningkatan ini terlihat dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ di Indonesia. Ada peningkatan jumlah menjadi 7 per mil rumah tangga, artinya per 1.000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450.000 ODGJ berat. Berdasarkan grafik, kita juga menemukan prevalensi per mil rumah tangga dengan anggota rumah tangga gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis menurut tempat tinggal menunjukkan yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis lebih banyak di pedesaan dengan presentase 7%, sedangkan di perkotaan 6,4%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggita Putri. Dipersilahkan.
Terima kasih Ibnu atas waktunya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang alasan penting menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental yang terjaga tidak hanya mencegah datangnya gangguan mental, tetapi itu pun akan membuat Anda menjadi sejahtera dan dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan. Menurut WHO, terdapat 4 kriteria yang menjadi pertanda terjaganya kesehatan mental. Yang pertama, dapat mengatasi berbagai stres dan masalah kehidupan. Kita ini hanya manusia, pasti setiap manusia mempunyai masalah dan tingkat stresnya masing-masing. Nah, tetapi kesehatan mental ini adalah untuk dia yang bisa menyelesaikan masalah tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, mampu bekerja secara produktif. Sesuatu yang produktif itu banyak, contohnya seperti melakukan bersih-bersih rumah atau segala macam. Yang ketiga, menggali potensi diri. Nah, di saat mental kita sudah sehat, kesehatan mental itu ada, kita harus menggali potensi yang ada di dalam diri kita, seperti suka menulis, suka berjualan, berniaga gitu. Dan yang terakhir itu ada berkontribusi pada masyarakat sekitar. Artinya di sini bisa bermanfaat juga, dampak manfaatnya dirasakan bukan hanya kepada diri kita, tetapi pada masyarakat sekitar. WHO mendeskripsikan kesehatan sebagai suatu kesatuan yang mencakupi fisik, mental, dan kesejahteraan. Itulah mengapa kita tidak boleh menyepelekan kesehatan mental. Di mana sih kita harus menjaga kesehatan mental? Kita harus menjaga kesehatan mental dimanapun dan kapanpun. Karena ya itu tadi, kesehatan itu adalah mencakup semuanya, mencakup mental. Jadinya dimanapun kita berada, mental kita harus tetap sehat, walaupun kita sedang diuji. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Agayatri. Baik, terima kasih yang kita. Selanjutnya kapan produk ini akan dibuat? Produk ini akan dibuat menyesuaikan waktu penugasan mata kuliah kreatif dan inovatif. Lalu produk ini dapat digunakan kapanpun oleh pengguna yang membutuhkan. Kesehatan mental merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan mental itu sendiri yang baik memungkinkan untuk orang menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, atau bekerja secara produktif dan berkontribusi pada komunitas mereka. Oleh karena itu, adanya gangguan kesehatan mental nggak bisa kita remehin, karena jumlahnya saat ini juga masih terbilang cukup mengkhawatirkan dari yang kita baca tadi. Lalu, bagaimana? Sebagai diagnosis awal dari tingkat kesehatan mental, mengetahui sejauh mana tingkat kesehatan mental di masyarakat itu sendiri. Nah, kondisi mental yang berat pada tiap individu itu nggak bisa kita samaratakan. Kondisi yang semakin urgent pada saat ini, pembahasan mental yang mengarah pada bagaimana sih memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas yang mampu menemukan atau menjaga dan mengoptimalkan kondisi sehat mental dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Next. Lalu strength, kekuatan. Untuk kekuatannya itu sendiri, mendapatkan data masyarakat dan mengetahui sejauh mana permasalahan yang ada pada di masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bersama Kak Yosi. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya akan membahas tentang opportunities atau peluang. Jadi banyak sekali peluang untuk memiliki mental yang sehat. Dapat kita mulai dengan melakukan kebiasaan serta perilaku yang positif. Mungkin bisa dibarengi dengan open-minded atau mengarahkan pikiran kita ke sesuatu yang lebih positif.
Karena pikiran yang positif, pikiran yang sehat, itu akan menimbulkan perilaku yang positif dan sehat juga. Karena perilaku itu adalah sebab akibat dari pikiran. Dan juga pikiran yang sehat itu akan membuat kita juga sehat secara jasmani dan rohani. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Banyak sekali individu di Indonesia yang kurang memahami pentingnya menjaga kesehatan mental, menganggap semua gejala psikis itu termasuk ke dalam golongan depresi atau gila, serta kurangnya kepedulian antar sesama. Dapat kita lihat banyak sekali di lingkungan sekitar, apabila orang yang memiliki gangguan psikis itu akan dijauhi atau kurang pendekatan, sehingga merasa terkucilkan. Seharusnya kepada masyarakat agar dapat memahami serta mengetahui gejala-gejala atau gangguan psikis agar bisa timbul kepedulian antar sesama. Karena individu yang mengalami gejala atau gangguan psikis baiknya dirangkul serta dipedulikan agar timbul rasa percaya diri dan rasa ingin sembuh dari gangguan psikis tersebut. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Gangguan kesehatan mental seringkali berasal dari individu terdekat. Contohnya keluarga, teman, atau bahkan pasangan. Tidak jarang kita temui bahwa keluarga yang bercerai atau broken home itu menjadi sebab akibat atau asal muasal dari anak yang memiliki gangguan psikis berupa tidak percaya diri dan kesulitan untuk bersosial di masa yang akan datang atau pada saat dewasa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.